Baik teman-teman, aku mulai dulu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang juga di pelatihan Kopi hari kedua ya, bisa dibilang. Atau pertemuan keduanya. Di pertemuan kali ini kita akan membahas kembali soal dasar pemrograman bersifat recall ya ini. Jadi, eh, harap disimak baik-baik. Tapi sebelum kita mulai pelatihan ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Baik, berdoa dicukupkan. Em, untuk pelatihan kali ini akan diajari oleh Amnan dari IF Angkatan 2023. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Oke, halo, halo, cek, cek. Suaraku masuk nggak ya? Aman, aman, So, aman? aman, aman. Oke. Jadi, bentar, aku share screen dulu. Hmm. Oke, udah muncul ya share screen-nya. Oke. Jadi, sebelum kita masuk ke pelatihan kedua ini, ya tadi udah dikenalin sih. Kenalin, namaku Amnan, yang bakal jadi penyampai materi pada malam hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke pelatihan yang kedua ini, aku bakal kasih overview dikit tentang apa yang bakal kita pelajari pada hari ini. Yang pertama nanti kita akan belajar tentang tipe data, yang kedua nanti kita bakal belajar tentang perulangan, pengendalian, yang ketiga nanti kita bakal belajar tentang perulangan. Mungkin kalian udah kayak, wah ini basic banget sih, udah biasa banget, ngapain dipelajari lagi. Tapi ya kita recall aja ya, sama nanti siapa tahu kalian bisa dapetin ilmu-ilmu baru atau insight-insight baru yang belum kalian tahu sebelumnya. Kayak, oh ternyata bisa kayak gini juga atau gitu. Jadi, aku mohon buat kalian tetap menyimak sampai akhir. Gitu, oke? Mantap. Oke, kita next saja. Kita akan langsung, oh ya nanti kalau kalian mau bertanya, misalnya di tengah-tengah materi, ada yang ingin ditanyain atau kurang jelas, bisa langsung interupsi aja ya. Acungin tangan atau open mic misi mas gitu, nggak apa-apa. Oke, kita masuk ke materi yang pertama. Materi pertama kita yaitu tipe data. Apa sih tipe data itu? Nah, di sini ya, tipe data menentukan jenis nilai yang dapat disimpan, variabel, serta operasi yang dapat dilakukan. Jadi, udah pernah ya kita belajar tipe data. Intinya adalah, tipe data itu apa? Tipe data itu wadah. Wadah dari sebuah nilai yang akan kita simpan nantinya. Jadi, wadahnya itu tergantung. Kita mau nyimpan apa di dalamnya. Next. Nah, di sini pertama tipe data yang paling sering bakal kita gunain terutama di competitive programming ya, yaitu ada integer. Integer itu apa sih? Integer itu adalah tipe data bilangan bulat. Nah, dalam integer ini dikelompokkan lagi berdasarkan signed atau tanda. Ada unsigned yang hanya bernilai 0 atau positif dan signed yang bisa bernilai negatif 0 atau positif. Nah, bedanya apa sih? Bedanya unsigned sama assigned ini. Nah, kalau unsigned dia tuh cuma bisa nilai yang positif aja. Nggak mungkin dia nilainya negatif. Nah, kalau signed dia bisa punya nilai negatif. Nah, ini juga nanti berpengaruh. Berpengaruhnya kemana? Pengaruhnya ke memori yang bisa disimpan. Unsigned jelas dia bakal bisa menyimpan bilangan positif lebih banyak daripada signed. Karena apa? Karena kalau di signed itu dia nanti mengorbankan satu bit buat nandain bahwa itu apakah itu tuh angka negatif atau angka positif gitu. Terus next dikelompokkan lagi berdasarkan jumlah bit. Ada 8 bit, 16 bit, 32 bit, dan 64 bit. Nah ini ada tulisannya 16 bit jarang digunakan. Karena emang ya yang sering kita pakai itu 32 bit sama 64 bit ya. Oke, next. Nah ini ada tipe data-data lain sama rinciannya. Rinciannya tentang mulai dari nilai minimal, ukuran bit, sama nilai maksimal. Di sini yang pertama ada char.
yang ukuran bitnya 8, nilai minimalnya min 128 dan 127. Cara itu gunanya, udah tau lah ya, cara itu gunanya buat huruf tapi cuma satu aja gitu. Terus ada in atau integer yang ukurannya adalah 32 bit. Nah ini, dia bisa menampung nilai minimal minus, ya silahkan baca sendiri, susah dibaca, sampai 2, ya silahkan baca sendiri. Nah di sini ada lagi nih bawahnya, unsigned in. Padahal ukurannya sama-sama 32 bit, tapi dia memiliki nilai maksimal yang lebih tinggi. Karena dia tuh nggak perlu bagi antara yang buat nyimpen bilangan negatif sama positif, karena dia bilangannya cuma bisa positif aja. Terus di sini ada lagi long, itu sama kayak integer, bedanya cuma di ukuran bitnya aja. Kalau integer tadi ukuran bitnya 32, kalau long ini ukurannya 64 bit. Sama kayak integer tadi yang ada unsigned-nya, di long juga mempunyai unsigned long. Dan ya sama, nilai maksimalnya pasti lebih tinggi karena nilai minimalnya cuma dari 0 gitu. Oke? Belum ada yang mau ditanyain? Masih aman ya? Kalau aman, tunjukkan jari kalian. Apa sih? Tangan. Angkat tangan, aman. Jempol. Mantap. Oke. Udah, kita next. Nah, nih kenapa sih kok penting banget milih tipe data? Nggak boleh ya bebas saja. Nah, nggak boleh, apalagi di kompetitif programming ini. Nanti kalau kita salah dalam memilih tipe data, takutnya bakal terjadi yang namanya overflow. Tuh, overflow terjadi jika salah memilih tipe data. Apa sih overflow tuh? Intinya sih overflow itu kayak uh, kita menyimpan nilai yang melebihi kapasitas dari wadahnya gitu. Ibarat kita punya botol cuma 1 liter kapasitasnya. Tapi kita maksa mau nyimpen air 2 liter, ya nggak bisa. Karena dia kapasitas cuma 1 liter. Nah nanti sama kayak di pemrograman ini juga. Tadi kan ada ya maksimalnya kalau integer cuma 2 berapa gitu. Nah kalau kita maksa melebihi nilai itu nanti bakal jadi overflow. Di sini ada contohnya. Contohnya di sini integer A kita kasih angka 2, nolnya 9 itu berapa ya? 2 miliar kah? Ya itu intinya itu 2 itu ya. Terus kita out kan A-nya 2-nya doang. Ini masih di dalam ya tadi. Kalau kita lihat di integer ini 209 tuh masih bisa ditampung sama integer. Tapi ketika nanti kita dari hasil variabel A itu tadi kita kalikan sama 100, apakah masih bisa nampung? Kira-kira menurut kalian masih bisa nampung nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Kali 100 tuh berarti tambah nolnya 2 nggak sih? Iya, tambah dulu. Apakah masih bisa ditampung oleh integer? Tidak. Tidak, benar sekali. Karena tadi ya maksimalnya cuma 214748367. Nah hasilnya berapa? Hasilnya 2, yang A tadi itu output yang atas ya maksudnya. Yang bawah dia jadi negatif 186 bla 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 bla. Nah kok bisa? Padahal harusnya 2. 2 nolnya 9 ini dikali 100 itu jadi 2 nolnya berapa? 9 tambah 2 11. Nah, tapi ternyata hasilnya error nih. Kenapa ya? Karena integer tidak bisa menyamakan sampai segitu. Solusinya adalah ganti ke long. Nah, ini mungkin kita bisa coba bentar dikit ya yang ini. Set. Untuk bagian yang ini. Di sini tadi ini 2 1 2 3 4 9. 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke. Siapin. Langsung A aja ya, biar simpel. Terus kita kaliin sama 100. Nah ini kurang ya, nanti muncul di sini hasilnya. Lama-lama. Nah, yang in A yang sebelum kita kali, dia masih benar karena dia kelihatan nggak ya ini? Kelihatan kah? Apakah ini kelihatan? Kelihatan ya di sini? Bisa di zoom nggak sih? Nah, itulah besaran. Nah, yang A yang normal tadi
yang sebelum kita kali masih bisa ditampilkan dengan normal, wajar, karena dia masih dalam kapasitas integer. Tapi ketika kita kaliin dia sama 100, dia jadi nggak normal nih, jadi negatif, aneh. Ya karena dia tuh udah ibaratnya overflow tadi itu ya namanya, atau looper gitulah. Nah tadi katanya apa? Tadi katanya solusinya adalah ganti ke long long. Kita bisa coba ini ganti ke long long. Saran lagi. Nah, kalau kita ganti ke long long, dia jadi hasilnya benar. Karena ya itu tadi, dia nggak melebihi kapasitas yang bisa dia tampung. Masih aman gitu. Oke, kembali lagi ke PPT. Aman ya, nggak ada yang mau ditanyain, paham lah ya overflow itu gimana. Intinya, kalau kita mau maksa nyimpen nilai yang dilebihi memori yang udah ditentukan, itu pasti bakal terjadi overflow dan hasilnya jadi error. Aman? Next? Apakah next? Acungan jempol kalian untuk next. Jempolnya bang, jempol, mantap sekali. Gila. Oke. Oke, yang kedua di sini kita akan belajar tentang floating point atau tipe data bilangan desimal. Nah, floating point ini ada dua tipe. Yang pertama float dan double. Bedanya apa? Sama. Bedanya itu cuma di ukuran bitnya ada. Yang float itu 32 bit, sementara double itu 64 bit. Apa yang membedakan keduanya? Presisinya. Double dua kali lebih presisi daripada... Salah ini. Float dua kali, double dua kali lebih presisi daripada float. Gitu ya. Jadi presisi itu maksudnya apa sih? Maksudnya kan ini bilangan desimal ya. Jadi kita bisa nyimpen angka di belakang koma itu lebih presisi, lebih banyak dengan double daripada float gitu. Next. Nah, ini ada contoh penggunaannya ya. Ya walaupun hasilnya di sini sama karena belum kelihatan gunanya. Nah, double A sama dengan 3,25. Siot ini siot A ini masih sama. Nah, ini bisa kita coba bentar. Kayaknya tadi udah aku tulis tapi kita undo. Nah, tadi udah aku coba 7,25 ya. 7,25. Nah, kalau di sini kita run, yang ini kenapa banyak banget 5-nya? Kalau beda. Nah, di sini masih hasilnya sama ya. Karena belum apa ya, kayak belum melewati kapasitasnya si float juga. Tapi misalkan di sini kita kasih 5-nya 3 kali 1, 2, 3. Terus di sini kita kasih 5-nya 3 kali 1, 2, 3. Kayaknya segini deh tadi. Apa? Masih. Wih, kurang panjang kah? 5, 5, 5. Eh, Oke, kenapa masih sama? Ya nggak tahu. Oh, beda dikit sih. Ini kenapa 6 ya atasnya? Ya gitu. Kenapa malah double 6? Ya, kita tidak tahu. Irham, apakah kamu punya jawaban, Irham? Berapa panjangnya, Irham? Kita lanjutkan saja. Oke, next. Wah, ya. Nah, ini ada contoh ternyata. Eh, oh ya, bagi kalian yang nggak tahu, set precision ini gunanya buat nampilin 10 digit atau 10 digit di belakang koma. Aku lupa apa komen. 10, tepat 10 aja yang ditampilin gitu. 10 digit aja. Itu gunanya set precision. Nah, gitu. Kalau kalian yang tidak tahu, belum tahu mungkin. Nah, itu ada ilmu tambahan baru kan. Kayaknya di praktikum nggak dipakai. Ini kalau kita coba, nah ini aja. Kenapa nggak nyobain? Root A sama dengan, bentar, angkanya susah. Kita coba dulu. 8254, 8254, 8254, 89030, 89030. Oke, karena susah, kita copy saja.
terus dikali 1, 2, 3, 4, 5. 5 dikali 5. Keluarga Fatma. Nah, ya itu. Kenapa jadi saintifik gitu ya? Nah, intinya itu adalah yang float jadi saintifik. Karena tidak cukup untuk menampung di-outputkan secara normal. Tapi kenapa beda sama yang di PPT? Nggak tahu. Ya, intinya begitu. Intinya beda. Kalau ini masih presisi, masih normal ya. Kurang paham apakah? Oh iya kah? Oh, benar juga. Nah, sama. Wih, wih. Hoak nih PPT-nya, hoak. PPT-nya hoak, PPT-nya. Nah, itu PPT-nya hoak. Untungnya kita mencoba, jadi tahu hoak atau tidak. Oke, begitu. 8254. Ya, kita anggap hoak. Tapi ya intinya pokoknya nanti double kalau udah besar banget lebih bagus buat nyimpan daripada float. Seperti kata Mas Irham tadi, lebih presisi. Kalau yang bagian lebih presisi nggak hoax sih, ya lebih presisi. Yang hoax yang ini aja, hoax nih wah. Oke, gitu. Oh bener juga ada set previsinya. Out set precision. Harus satu kali atau tiap mau out sih set precision itu? Karena sekali kan bawahnya keterima semua. Nah ya benar sekali Irham. Nah itu ya, set precision gunanya dia nampilin max, nampilin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi gunanya set precision itu biar 10 digit yang tampil. Nah di sini yang float mengalami perbedaan hasil dengan yang double. Yang benar yang mana? Ya harusnya yang double yang benar. Lebih presisi daripada yang float. Gitu. Kalau kalian mau ngitung pakai kalkulator ya terserah sih. Tapi kenapa ini keluarnya 44 ya jadian? Ya kan? Oh ya benar, karena float ya. Hasilnya harusnya kan segini ya keluarnya kan ya, teman-temanku. Tapi di sini jadi 44 ya karena kurang presisi. Begitu. Oke, ada yang mau ditanyain nggak? Aman. Jadi PPT-nya nggak jadi hoax. Ya benar nggak? 100% presisi, bahkan double pun. Di soal CP yang membutuhkan operasi sangat presisi, kita diharuskan menggunakan tipe data pecahan. Tipe data ini lebih lanjut karena membutuhkan FPP. Ya itu nanti kalian bakal belajar nanti. Itu karena ya nanti masih kepencet lebih advance lagi. Nah di sini ini kalau dipaksa sampai 0, presisinya sampai jauh banget nanti bakal muncul 2222. Padahal harusnya nggak ada, harusnya cuma 0,4 aja gitu. Yang ini nggak usah kita coba lah ya. Intinya gitu. Next, di sini ada menyempil dulu operasi. Operasi di dalam aritmatika dalam pemrograman ada pengurangan, penjumlahan, perkalian sama pembagian. Ada juga satu lagi kurang ini modulus. Betul sekali. Terus ada lagi ini peringatan di bawah. Pembagian dengan nol menghasilkan error division by zero. Apa itu? Mari kita coba. In out. Pembagian dengan nol itu berarti dibagi nol. Oke.
10 kita bagi 0. Apakah akan error? Oke, di sini kelihatan nggak ya pojok error itu? Nah, di pojok ini ada tulisannya compile error. Dan di sini ada peringatan waktu compile-nya. Warning, division by zero. Boleh sampai membagi suatu nilai dengan 0. Apalagi nanti di competitive programming kan kita susah banget ya melacak. Nanti itu banyak banget test case-nya lah atau penghitungannya. Jadi kita harus mengatasi, jangan sampai ada terjadi pembagian dengan 0 karena bakal menyebabkan error. Begitu. Oke, kita next. Ini apa? Oke, skip. Oke, untuk materi tentang tipe data secara keseluruhan, apakah ada yang ingin mau ditanyain dulu? Apakah ada yang kurang jelas? Kalau nggak ada, kita akan masuk ke pengendalian. Aman ya? Tunjukkan jempol kalian. Jempol, jempol, jempol. Wah, mantap. Oke, kita masuk ke pengendalian. Pengendalian itu apa? Pengendalian adalah cara program untuk menentukan jalan mana yang harus diambil dalam kondisi tertentu. Biasanya menggunakan if else, else, atau switch opsional untuk beberapa bahasa. Nah, pengendalian tuh intinya, ya kita udah pernah belajar if else. Intinya berdasarkan suatu kondisi, kondisi mana yang benar, nah kita bakal mengeksekusi baris program yang ada di dalam scope if tersebut. Nah, ini struktur if else. Struktur umumnya if kondisi, terus di blok kode jika kondisi benar, terus else. Blok kondisi, blok kode jika kondisi salah. Nah, di sini di kanannya ada contohnya, integer x sama dengan 10. Kita gunakan if untuk ngecek apakah x itu lebih besar dari 5. Kalau iya, kita syaratkan lebih besar dari 5. Kalau enggak, kita syaratkan 5 atau kurang. Nah, di sini karena ini x sama dengan 10, karena kita tahu 10 itu lebih besar dari 5, nah harusnya dia masuk yang if yang pertama. Betul sekali? Betul tidak? Ya, betul. Apakah di next-nya ada hasilnya? Oh, enggak ada. Ya udah kita coba. In x sama dengan 10. Lebih besar dari 5. Atau oke, ini kita turunkan dulu. Oke, sesuai ekspektasi ya. Karena X lebih besar dari 5, yaitu 10, dia bakal jalanin yang kode baris kode yang di dalam ini. Karena ini bernilainya true. Kecuali nanti kalau ini kita ganti jadi 3 misalnya. 3 kan lebih kecil dari 5 ya. Berarti kan dia ini nilainya anti false. Jadi kita akan jalanin yang else. Ya, 5 atau kurang. Nah, berhubung kita masuk ke pengendalian. Jadi nanti di pengendalian kita recall sedikit ya. Ada lebih besar, terus ada lebih kecil, ada juga lebih besar sama dengan, ada juga lebih kecil sama dengan, terus ada juga cuma sama dengan, dan ada tidak sama dengan. Udah tahu semua lah ya gunanya apa-apa. Sama ada lagi tambahan untuk n, operasi n, kalau di C++ itu dan ya, dan operasi OR menggunakan ini, apa ini namanya, garis 2 itu. Kayaknya satu juga bisa, atau harus 2 ya, lupa. Kayaknya ada itu untuk operasi logika. Next, ada if else bertingkat. Nah, jadi if else itu bisa kita bertingkat atau kita stuck gitu ya.
Jadi nggak langsung ke else, tapi kita mau if yang lainnya dulu nih. Nah, contohnya di sini untuk nentuin nilai ya. Jika nilai lebih besar dari 90, kita bakal keluarin A. Else if nilai lebih besar sama dengan, oh ini lebih besar sama dengan 90, kita keluarin A. Jika nilai lebih besar sama dengan 80, kita keluarin B, dan seterusnya sampai else. Else itu kalau benar-benar udah semuanya nggak ada yang benar, baru bakal dijalani else. Terus di sini ada tips kan dari kondisi paling spesifik ke paling umum, terutama untuk kita nanti kompetitif programming, karena bakal berpengaruh banget. Sebenarnya kan ini bisa ya, misal kita mau A, berarti A tuh, misal B deh, misal B, dia berarti lebih besar sama dengan 80, tapi di bawah 90, bisa kita kasih dan di bawah 90. Tapi kan nanti itu bakal lebih kurang efisien karena dua kali pengecekan, padahal kita nggak perlu sebenarnya. Nah, apalagi nanti kita di competitive programming kan berpacu dalam hal efisiensi maupun efektivitas. Oh, salah, efisiensi memori maupun efisiensi waktu. Jadi semakin dikit pengecekan, semakin bagus begitu. Jadi tipsnya adalah paling spesifik ke paling umum. Contohnya ini kan kalau kita udah ngecek ke 90 dan ternyata dia nggak true, nggak mungkin dong di bawahnya nilainya itu masih di atas 90. Jadi kita langsung aja cek apakah itu di atas 80 atau enggak gitu. Dan ini kita perlu coba, apakah kita perlu coba? Coba, coba lah ya, coba lah ya. Coba nggak? Coba singkat sih. If nah, nilai lebih besar sama dengan, oh, 70. Oh, cuma sampai 70 ternyata. Sampai C. C ini. Nice. Slot ini. Misal kita kasih 95 dulu. Hmm, oke. Nah, kalau kita run, nanti harusnya muncul A ya. Ya, betul ya, A ya, karena 95 lebih besar dari 90. Jadi dia langsung ke sini, langsung munculin A. Nah, jadi dia kalau udah masuk, kalau pakainya strukturnya else if gini, kalau dia udah sekalinya masuk yang ke sini, nah baris-baris else if yang lainnya, dia bakal diabaikan dan nggak bakal di cek lagi, nggak bakal dijalankan juga, karena dia udah jalanin yang ini, gitu. Jadi beda ya, beda sama kalau kalian cuma gini doang. Ini nanti beda. Ini nanti berarti outputnya bakal jadi dua, karena dia kayak bukan satu kesatuan gitu. Nah, jadi A dan B. Jadi itu ya penting ya, kakeknya else if. Satu aja udah dijalanin, yang lainnya nggak bakal dijalanin gitu. Next. Aman kan ya? Kita next. Terus ada juga switch case. Apa itu switch case? Sama kayak if, tapi kita pakainya switch dan nggak lebih simpel sih. Switch hari di sini, hari. Nah, untuk switch di C++ ini setauku cuman bisa angka sama tar doang Pak ya. Nggak bisa string gitu. Iya nggak? Apakah benar? Apakah aku benar? Seingatku sih iya ya. Yes.
Ya default. Oke, ntar kita coba run. Nah, munculnya Senin. Jadi gunanya switch ini dia bakal ngecek hari ini. Hari ini itu adalah variabel yang bakal kita lempar gitu ya. Kita cek gitu. Berapa sih? Terus kita cocokin ke cache yang ada. Nah, contohnya di sini kita pakai hari. Harinya isinya 1. Terus kita lempar ke sini. Nah, kita cek tuh cache 1 tuh yang mana sih? Oh, cache 1 yang si out sama dengan Senin. Jadi nanti kode program yang di dalam cache 1 ini yang bakal kita jalanin gitu. Nah, terus maksudku tadi yang cuma kalau di C++ itu terkhususnya itu cuma bisa char atau integer doang atau angka doang itu gimana? Integer pun harus yang ya harus integer kan desimal. Maksudnya ya ini yang dijadiin yang mau kita ini harus integer atau char gitu, nggak bisa yang lain. Terus di sini ada juga penting break, penting untuk mencegah file drop ke cache selanjutnya. Maksudnya file drop itu gimana? File drop itu maksudnya ketika kita nggak pakai break, dia tuh nggak akan berhenti, tapi dia bakal lompat ke cache selanjutnya. Dia bakal kejalanin juga. Mungkin ada beberapa situasi yang butuh hal-hal kayak gitu. Tapi seringkali lebih seringnya kita nggak membutuhkan itu. Jadi gunanya break ini dia menghentikan eksekusi udah cache 1 aja selesai kita break langsung keluar dari switch-nya gitu. Terus di sini juga ada default. Default itu gunanya apa? Misal kita ngelempar di hari ini, itu gunanya mirip else kayak di else. Kalau di if else. Jadi kalau udah kita cek nih, cache 1 nggak sama kayak 1, nggak sama 2, nggak sama 3, dia bakal otomatis lempar ke default dan jalanin program yang ada di misalnya ini kan cuma 1 sampai 3 ya. Berarti kalau kita isiin 6, otomatis nggak valid dong, nggak ada cache 6. Nah kalau kita jalanin, nah dia bakal memunculkan yang tidak valid, dia bakal ngeran kode yang ini begitu. Nah terus kita bisa coba juga sih. Misal kalau nggak pakai break gimana sih maksudnya? Nah kalau nggak pakai break, misalnya di cache 1 nggak pakai break, aku mau ngecek pakai cache 1. Nah jadinya cache 1 jalan sih, cache 1 jalan, tapi karena nggak ada breaknya, dia bakal lanjut, cache selanjutnya juga dijalanin, yaitu cache 2 Selasa, dia juga bakal output Selasa di sini jadinya. Baru deh habis jalanin yang cache 2, baru kita ketemu syntax break. Dia baru deh berhenti untuk tidak mengeksekusi itu. Jadi itu pentingnya break. Oke, untuk pengendalian, apakah ada yang mau ditanyain dulu secara keseluruhan? Apakah bisa dipahami? Ada yang bingung kah? Acungkan jempol kalian kalau kalian sudah paham. Mantap, mantap, mantap. Oke, nice. Kalau gitu kita lanjut ya ke perulangan. Apa itu perulangan? Wah, hoax nih. Perulangan adalah proses mengulangi sebuah blok kode berkali-kali selama kondisi masih terpenuhi. Mengapa penting? 1. Untuk menghemat waktu, tidak perlu menulis kode yang sama berulang-ulang. 2. Digunakan untuk membaca input, mengolah data, pada area tulis, menghitung sesuatu secara berulang, dan lain-lain. Ketiga, perulangan membentuk dasar algoritma seperti searching, sorting, dan dynamic programming. Ya, kalau nggak ada perulangan, ya kita menulis kode untuk tiap hal yang sama berkali-kali itu sangat-sangat meneraka. Oke. Di sini ada elemen-elemen penting dalam perulangan. Yang pertama, inisialisasi. Apa sih inisialisasi? Yaitu menyiapkan nilai awal. Contohnya in i sama dengan 0. Lalu yang kedua adalah kondisi. Apa kondisi? Kondisi itu adalah pengecekan sebelum atau sesudah menjalankan perulangan. Contohnya i kurang dari 10. Lalu ada update. Update itu apa? Update nilai yang udah kita inisialisasi tadi, yaitu mengubah nilai untuk mendekati kondisi berhenti. Jadi nilai yang kita ubah adalah nilai yang udah kita inisialisasi di awal tadi. Jadi contoh lengkapnya, contohnya ini kalau
update I++, I plus sama dengan 2. Jadi sebenarnya for tuh nggak harus I++ ya. Kalau kalian mau lompat, I plus sama dengan 2 juga bisa, tergantung kondisi. Kalau salah satu elemen ini tidak ada atau salah, bisa terjadi infinite loop atau looping, tidak berhenti. Nah ini jenis-jenis perulangan ada for loop, while loop, dan do while loop. For loop untuk apa? Kapan digunakan for loop? Jika tahu jumlah pengulangan. Jadi kita udah tahu pasti kita cuma mau ngulang sampai berapa kali gitu. Terus ciri-cirinya ada inisialisasi, kondisi, update di satu baris. Terus ada yang kedua, while loop. Kapan digunakan? Jika jumlah perulangan tidak tentu. Jadi kita nggak tahu nih, ini nanti ngulangnya sampai berapa ya? Sampai gimana ya? Nah itu baru kita pakainya while loop. Apakah bisa sampai, mungkin sampai nunggu input usernya baru kita stop. Nah itu pakai while loop juga bisa. Ciri-cirinya kondisi dicek di awal. Terus ada do while loop. Bedanya adalah kalau while loop tadi tidak menjalankan satu kali, kalau di kondisi while itu false ya dia langsung nggak jalani sama sekali. Kalau di do while loop dia bakal menjalankan minimal satu kali, terus dengan ciri-ciri kondisi dicek di akhir. Jadi dia ngeran baris kodenya dulu baru dicek deh kondisinya ini masih true atau false. Kalau masih true baru dijalani lagi gitu. Kalau while loop tadi kita cek dulu, oh true, baru kita jalanin baris kodenya gitu bedanya. Nah ini adalah inisialisasi. Terus ini kurang dari berapa ya, kurang dari 10. Nah yang kedua ini tadi apa namanya, kondisi, ya kan, kondisi betul. Terus yang terakhir ini I plus plus itu update-nya. Terus misal kita mau jalanin apa ya, kita mau setin I-nya aja deh, I-nya inline. Nah, kita run. Nah dia bakal munculin 0 sampai 9 harusnya. Nah 0 sampai 9. Kenapa cuma sampai 9? Ya karena I-nya kita kurang dari 10, bukan sama dengan. Jadi kalau udah 10 dia dianggapnya udah false. Karena 10 itu tidak kurang dari 10, tapi sama gitu. Terus di kondisi update ini tadi, dijelasin tadi bisa tidak harus I plus plus ya. Ada yang lain-lain juga. Contohnya I plus sama dengan 2. Kalau I plus sama dengan 2, kita coba. Nah dia bakal lompat ya dari I 0, terus kita jalanin seot nih I-nya, kita seotin 0. Terus baru deh I-nya ditambah. Jadi kalau for ini dia bakal nambah update-nya ini, walaupun tulisannya di awal ya, tapi dia bakal ngupdate-nya tuh di akhir I-nya. Jadi jalanin baris kodenya dulu, baru deh kita update I-nya. Untuk inwell yang gampang, ya caranya kita pindahin dengan 10. Ya, kasusnya ini mirip sih, tapi nanti untuk penerapannya beda. Ini buat nunjukin aja well itu gimana. Ini kita cek selama berhenti lebih besar sama dengan 0. Kita kasih out in berhenti. Nah, dan jangan lupa karena well ini, jangan lupa kita tambahin update-nya dulu. Berhenti kita mendekati ke kondisi akhir. Berarti kalau mendekati kan dari 10 agar mencapai 0 kita kurangi. Kalau kita jalanin. Oke, 10, 9, 9, ya begitulah ya. Jadi kalau ini strukturnya sebenarnya bisa buat for ya kalau kayak gini. Tapi nanti untuk penerapannya beda. Kalian nanti paham lah. Ya nanti. Oke nanti.
Oke, terus bedanya sama do while apa? Nah, di sini kita coba ya, while berhenti sama dengan nol, sama dengan nol. Satu aja nih. Nah, kalau ini kita run, harus segini aja. Nah, nah, aduh salah. Kita run. Nah, ini di kanan nih ya, dia nggak munculin apa-apa karena berhentinya dia kondisinya berhenti harus lebih besar dari satu. Sementara berhenti itu satu. Jadi tidak lebih besar dari satu. Otomatis dia mengevaluasi ini nilainya adalah false. Karena dia false, dia nggak bakal jalanin yang di sini. Tapi kalau kita pakai do while itu kayak gini, baru kita while. Terus kalau do while ini di sini kita kasih titik koma. Nah, kalau ini kita run, nah dia bakal jalanin dulu sekali. Jadi urutannya dia jalanin dulu nih, si out berhenti, baru dia dikurangi, baru dia dicek deh. Berhenti, apakah lebih besar dari satu? Enggak kan? Dia cuma jalan satu kali. Jadi walaupun kondisinya ini udah false ya, kondisi pertama kali itu sebenarnya udah false. Tapi karena kita pakainya dual, dia bakal tetap jalanin minimal sekali. Itu. Terus nah di sini ada perulangan bersarang. Jadi for itu bisa kayak if else tadi, kalau if else tadi nggak bersarang. If else tadi juga bisa bersarang. Nah for ini juga bisa bersarang. Jadi dalam for ada for lagi, ada for lagi, ada for lagi bisa. Biasanya digunakan untuk apa? Dipakai untuk mengolah data 2D, dua dimensi. Contohnya metrik, papan catur, ataupun graf. Terus ada tipsnya nih, setiap loop bertanggung jawab atas satu dimensi. Hati-hati membuat nested loop bisa membuat program lambat jika terlalu dalam, terutama di soal kompetitif. Jadi semakin banyak loop yang nested, semakin banyak loop terus, nanti semakin waktunya itu banyak, memorinya juga banyak. Begitu. Makanya nanti kalian bakal belajar untuk looping yang bisa pakai rekursi, lebih baik pakai rekursi. Untuk bersarang ini ya apa perlu gue contohkan? Sepertinya tidak. Intinya adalah kalau loop bersarang ini, contohnya di sini in i sama dengan 0 sama in j. Nah, nanti dia bakal pertama jalanin in i dulu. Tapi setelah itu kan masuk ke in j. In j sama dengan 0 selama j kurang dari 2, j plus plus. Jadi yang j ini bakal jalan sampai kurang dari 2 dulu, baru dia next keluar lagi ke for yang i. Dia baru nambah yang i. Jadi gitu terus sampai keluarnya kayak gini. 00, 01, 10, 11, 20, 21 begitu. Next, infinite loop terjadi jika kondisi tidak pernah salah. Nah, while true selalu betul, jalan terus tanpa henti. Kapan boleh? Tuh, jadi ada bolehnya. Saat program memang perlu terus berjalan. Contohnya untuk server event loop. Tapi di competitive programming hindari infinite loop kecuali diminta. Intinya infinite loop adalah ketika kalian nggak mendekati nilai yang kalian tidak memberi update untuk mendekati nilai kondisi akhirnya gimana. Oke, terus while loop untuk input test case dalam kompetitif. Kadang kita disuruh mengerjakan beberapa test case. Biasanya input berbentuk banyaknya test case lalu data untuk setiap case. Gunakan while atau for untuk mengulang membaca input. Nah, di sini ada contohnya. Ini yang paling sering. Jadi ternyata kalian bisa menggunakan while dengan t min min gini. Gunanya untuk apa sih? Gunanya jadi itu while-nya bakal berjalan terus sampai nilai T itu jadi 0. Contohnya misal di sini ada int T. Misal C int T-nya kita masukin 3. Jadi while-nya itu dia bakal berjalan 3 kali sampai dia mencapai 0. Kalau kita contohin di sini secara singkat int T dan T ini kayak variabel umum buat apa ya? Buat pengulangan test case lah di dalam competitive programming. Pasti pakainya T. Entah kenapa, tapi ya gitu. T main main. Terus kita cout-in aja. Halo. Halo.
Terus di sini karena aku pakainya ini, kita misal kasih 3 ya inputnya. Nah, dia bakal berjalan 3 kali. Jadi dia bakal ngeceknya ini karena kenapa sih bisa gini? Karena semua angka selain 0 itu dianggapnya true. Hanya 0 yang dianggap false. Jadi dia T kan ini masih 3, ya masih true dong dia. Jadi dia jalanin, baru dikurangin terus jadi 2. 2 masih true, dijalani lagi halonya. Terus 1. Oh, berarti iya benar. 1 terus dijalanin halo terus dikurangi lagi jadi 0. 0 itu false. Jadi semua bilangan selain 0 itu true, 0 itu false. Ketika dia false atau ketika dia T-nya udah jadi 0, dia bakal berhenti. Begitu. Ini bakal sering banget digunain. Tuh. Terus ini ada apa tadi? Nah, ini contoh untuk dua bilangan untuk tiap test case. Nah, jadi biasanya formatnya kayak gini nih. Diberikan berapa test case, kita suruh test case-nya kan nggak cuma satu ya. Ya biasanya T ini buat test case-nya, terus di bawahnya itu nanti baru inputan buat penyelesaian soalnya. Di sini berarti ada 3 test case, inputnya kan 3 ya. Nah, di inputan pertama 1, 2, terus yang kedua 10, 20, 5, dan 7. Jadi dia bakal urut walaupun inputnya gini pun dia bakal input dulu kan di sini in A B dia bakal diterima dulu baru dijalanin. Kalau udah di output dia output 3 dulu baru dia ngulang lagi terus minta input lagi gitu. Jadi walaupun nanti kayak inputnya tuh barengan terlihat barengan gitu ya 1, 2, 10, 20, 5, 7, tapi nanti di prosesnya bakal tetap kayak sesuai dengan waktunya input itu dapat gitulah. Itu kapan input itu masuk. Kok hilang? In A B in A B in A B ini terus B gitu. Kenapa ini begini? Nggak tahu. Ya, tapi gini aja. Kenapa lama? Nah, gitu ya. 3, 30, 12 bener ya. Jadi dia bakal tetap sesuai. Jadi CN ini dia bakal baca dulu 3, terus CN A, B dia baca ini dulu. Jadi prosesnya tuh dia baca ini, baru dia COT-in. Jadi COT ini dulu. Walaupun kayak kelihatan barengan, tapi prosesnya tetap urut gitu. Next adalah EOF. Nah, EOF ini apa? Kadang input test case tidak memberitahu jumlah T kita biasa sampai input habis. Jadi tuh kadang-kadang di test case kita nggak tahu sampai berapa sih ini test case-nya. Cuma sampai inputnya udah nggak ada lagi gitulah. Jadi kalau kayak gitu kita pakainya EOF, end of file. Di sini contohnya while cin AABB, proses A dan B. Nah, di sini kita contoh. Jadi bedanya adalah ini kita kasih ke sini. Duh, kenapa gitu? Ini kita ke sini, ini hapus, ini hapus. Nah, kita siotin A dan B. Nah, ini. Berarti ini 3-nya kita hapus. Oke, ini. Nah, dia otomatis akan ngikutin inputnya kapan sih berhentinya, kapan sih baris kosong udahan gitu. Nah, ini cuma 3 kali. Jadi kalau ini lebih fleksibel ya, misal kita mau nambahin 4 tambah 8, 5 tambah 5, dia bakal tetap bisa. Jadi fleksibel sesuai inputnya yang dikasih berapa sih. Biasanya kan soal-soal tuh diberikan inputan 0 sampai N. Nah, kalau nggak dikasih tahu N-nya tuh sampai berapa, nah kita bisa pakai EOF ini gitu. Oke, thank you. Apakah untuk perulangan ada yang ingin mau ditanyakan dulu? Perulangan ya benar perulangan. Semuanya aman? Aman? Aman nggak aman? 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 Tunjukkan jempol kalian. Oke, mantap. Jadi secara keseluruhan itu tadi pembelajaran kita hari ini ada tentang tipe data, terus tadi ada sedikit nyempil operasi, terus ada pengendalian dan juga ada
perulangan. Nah, kalian sudah mengatakan aman. Oke, kita kembalikan ke moderator untuk mencoba latihan soal. Silahkan moderator Kak Irham. Oke, teman-teman, karena tadi udah belajar dasar seperti tipe data sampai perulangan, kita coba aplikasikan beberapa hal di contoh soal yang udah kita siapkan. Jadi perulangan sendiri di sini terdapat segi empat yang keempat sudutnya siku-siku. Segi empat tersebut mempunyai luas n dan panjang sisinya merupakan bilangan bulat. Carilah panjang dua sisi yang saling tegak lurus yang mungkin pada segi empat tersebut. Nah, ini sebenarnya kita bisa pakai nested for loop karena balik lagi sesuai dengan materi sebelumnya, untuk pakai nested loop ini masih memungkinkan gitu. Jadi kita bakal iterasi kayak satu dikali satu, satu kali dua, satu kali tiga sampai seterusnya. Tapi cara itu masih bisa salah sih sebenarnya. Tapi kita coba aja ya. Oke, kita coba. Kayak sebelumnya kita input dulu aja si IOStream-nya. Lalu ini diikuti oleh integer main. Nah, sip. Gini. Nah kan tadi inputannya berupa n dan juga contoh keluarannya ada dua buah bilangan. Yang mungkin ya, n-nya sebenarnya satu, 100 gitu. Ya kita coba aja dengan apa ya? Bisa dibilang masih ngawur lah jawabannya. Di sini aku pakai dua perulangan. Di sini sampai 100. Terus em, dalamnya lagi ada perulangan. Sebenarnya kalau ini nggak usah pakai perulangan juga bisa sih sebenarnya. Tapi di sini pakai perulangan terlebih dahulu aja. Jadi untuk iterasinya sendiri, kalau pakai materi tadi, kita dimulai dari inisialisasi. Untuk perulangan di luar, itu inisialisasinya I sama dengan satu dengan kondisi I kurang dari sama dengan 100. Lalu update-nya itu kita menggunakan increment ditambah satu. Gitu. Dalamnya pun demikian sama. Nah, idenya itu kita cobain satu-satu. Kayak satu kali satu, satu kali dua, satu kali tiga, satu kali empat, dan seterusnya. Dua kali satu, dua kali empat, dan seterusnya. Kurang lebih kayak gitu. Terus di dalamnya pakai pengendalian. If I kali J sama dengan N, maka A sama dengan I untuk menyimpannya, lalu B sama dengan J. C out A B. Oke. Ini pasti jawabannya nggak sesuai karena balik lagi em, di sini untuk penjelasannya pun pada contoh kedua 3 dan 4 juga merupakan jawaban yang benar. Jadi kita nggak harus mencari jawaban yang sesuai dengan ini, tapi setidaknya secara nalar itu sama aja. Gitu. Kayak 7 kali 11 itu sama aja kayak satu kali 7. 1 kali 77. 12 itu bisa dipecah menjadi 4 kali 3 ataupun 6 kali 2 ataupun satu kali 12. Yang contoh masukan ketiga, satu itu bisa dipecah menjadi satu-satu. Yang kalau kita submit, ini masih ada kemungkinan salah ya. Soalnya aku kurang yakin dengan yang tegak lurus ini. Lah,
ke accept ternyata. Ya udah. Kalau ke accept kayak gini berarti ini caranya manjur, tapi dengan catatan ini cuma bisa sampai inputnya n-nya itu 1000 harusnya. Iya, karena 1000 pangkat 2 itu udah menyentuh 10 pangkat 6. Kan kalau pakai materi sebelumnya itu batas perulangan itu nggak boleh melebihi 10 pangkat 7. Sebenarnya bisa, tapi kalau menghindari resiko lah gitu, jangan lebih dari 10 pangkat 7. Karena ntar 10 pangkat 8 udah kena TLE atau time limit gitu. Coba kita lihat jawaban Dimas. Jawaban Dimas satu. Nah kan ini jawaban kalau dalam competitive programming ini namanya konstruktif. Jadi jawabannya tuh udah pasti kayak gitu. Nah, sesuai dengan yang aku bilang tadi, 77 itu bisa dipecah menjadi 1 kali 77. Nah, tapi karena di sini perulangan, kita menggunakan cara perulangan. Gitu. Aman ya? Mau satu soal lagi atau udah? Kalau udah, jempol. Kalau mau satu soal lagi, nggak jempol gitu. Oke, mungkin udah ya. Karena 2 soal juga udah cukup panas. By the way, untuk soal-soalnya sendiri udah kita kirim di grup. Kayak soal-soal mengenai operasi, pencabangan, perulangan, itu udah. Dan sedikit nyontohin ya, bagaimana cara bikin akun TLX bagi teman-teman yang pingin. Pasti tampilan awalnya seperti ini. Jadi ada login register, kayak gini. Beda banget sama kalau udah login. Kalau teman-teman udah login, tampilan umumnya atau tampilan awalnya seperti ini. Dengan ada nama, lalu gak ada kata sambutan lah. Teman-teman bisa nih, register and start training for free. Habis itu, teman-teman bisa masukin username, terus ada nama, email, password, dan confirm password. Habis itu udah deh, tinggal register. Setauku ada eh, semacam verifikasi gitu untuk melanjutkannya. Kalau nggak ada sih patut dipertanyakan ya. Soalnya harusnya ada sih. Ya intinya kurang lebih kayak gitu. Teman-teman bisa buka tlx.toki.id/register. Kalau slash login bisa gak? Oh bisa juga. Oke. Ya udah. Kurang lebih seperti itu untuk tutorial singkat cara login ke TLX. Karena balik lagi kebanyakan soal di sini itu TLX. Ini ada beberapa VJudge dan ini Codeforce juga ada. Loh, kok jadi kayak gini? Oh, login to view this problem. Oke. Baik, mungkin aku cukupkan untuk hari ini. Terakhir kita akan melaksanakan Kahoot seperti biasa untuk melihat teman-teman paham atau enggak soal materi-materi ini. Buset, langsung. Sip, aku mulai ya teman-teman.
Ore, ini Mike siapa Mike? Apakah hadir orangnya? Oh, oke oke. Siap siap Mike. Dimas siapa di bawah sini? Dimas Lope ini siapa? Loh, jadi ngaku Dimas Lope. Oh, oke. Ya udah. Em, aku screenshot ini dulu. Nah, sebelum kita apa ya, bahasanya menyelesaikan pertemuan kali ini, aku pingin teman-teman dokumentasi terlebih dahulu ya. Ikut dari dokumentasi. Saya aku matiin OBS dulu bentar.